Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Hujan deras membasahi lembah Liang, memecah sunyi malam yang gelap pekat. Liang Yuqian, seorang anak kecil berusia 10 tahun, tergeletak di tanah berlumpur. Tubuhnya gemetar karena kedinginan. Matanya yang tajam meski lelah menatap wajah para tetua klan yang berdiri jauh di atas bukit, menatapnya tanpa setitik belas kasihan. Anak ini tak berguna, suara keras Huo Zhenwei, pewaris klan, memecah sunyi. Dia tak punya bakat, tak pantas menanggung nama Liang. Liang menelan ludah, hatinya hancur, namun tekadnya tak pudar. Ia tahu malam ini adalah akhir dari masa kecilnya, tetapi juga awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia tidak menangis, tidak memohon. Ia hanya menunduk dan membiarkan para tetua meninggalkannya di lembah, membiarkannya diselimuti hujan. Saat malam semakin larut, Liang yang lemah dan kedinginan mendengar suara lembut dari semak-semak. Sebuah makhluk kecil, berbulu gelap dan mata berkilau seperti bintang, melompat ke hadapannya. "Aku Motianyi." Suara makhluk itu terdengar jelas dalam pikirannya. "Kau tidak sendiri, aku akan menolongmu." Liang menatap makhluk itu, sedikit ragu namun ada rasa hangat yang menjalar di dadanya. Ia tidak tahu, tapi malam ini adalah titik baliknya. Bersama Motianyi, ia belajar untuk bertahan hidup, menemukan buah-buah liar yang bisa memberi kekuatan tubuh dan bersembunyi dari pemburu klan yang ingin memastikan ia tak akan kembali. Hari demi hari, Liang bertahan, belajar memanfaatkan alam. Ia menulis di tanah setiap strategi dan ilmu kecil yang ia temukan, seakan mengukir masa depannya sendiri. Motianyi selalu di sisinya, kadang menyindir, kadang menghibur. Mereka berdua menjadi satu tim yang tak terpisahkan, meski Liang masih terlalu muda untuk menyadari potensi luar biasanya. Suatu sore, Liang menemukan gua tersembunyi di balik air, terjun di lembah. Gua itu memancarkan energi aneh, hangat namun menenangkan. Motianyi melompat di atas batu, menatap Liang dengan mata bersinar. "Ini tempatmu," katanya. "Ada sesuatu menunggumu di dalam, sesuatu yang akan mengubah nasibmu." Liang masuk ke dalam gua. Hawa di dalam terasa berbeda, seperti udara mengalir dari zaman lain. Di tengah gua, ia melihat sebuah batu besar yang memancarkan cahaya lembut. Saat ia menyentuhnya, tubuhnya bergetar, dan seketika ia merasakan energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Energi itu seolah menembus darahnya, menanamkan sesuatu yang kuno dan kuat. Malam itu, Liang tidur di gua memeluk Motianyi. Ia tidak lagi merasa takut atau lemah. Sebuah tekad baru lahir dalam dirinya. Ia akan kembali, ia akan menuntut balas, tapi bukan sebagai anak yang tak berdaya. Ia akan menjadi sesuatu yang tak bisa ditandingi, sesuatu yang bahkan para tetua klan Liang akan kagumi dan takut. Hari-hari berikutnya, Liang mulai berlatih menggunakan energi dari batu gua. Ia belajar untuk mengendalikan Motianyi, menyerap energi alam, dan mengerti bahasa roh. Meski tubuhnya masih kecil, pikirannya mulai terbiasa dengan strategi dan perhitungan. Setiap hujan yang membasahi lembah kini menjadi latihan, setiap badai menjadi ujian ketahanan. Suatu malam, saat bintang-bintang bersinar terang, Liang menatap langit dan berbisik, "Aku bukan lagi anak yang mereka buang. Suatu hari, aku akan menjadi leluhur yang mereka sembah, bukan hina. Mereka akan menyesal telah meremehkanku." Motianyi melompat ke bahunya, menyeringai dengan mata bersinar. "Kau sudah mulai berubah, tapi ini baru permulaan. Dunia ini luas, dan banyak yang ingin menghancurkanmu sebelum kau menjadi apa yang seharusnya." Liang tersenyum tipis, mata penuh tekad. Ia tahu jalan di depannya akan berat, penuh pengkhianatan, perang, dan misteri. Tapi malam itu, di lembah Liang yang sunyi, seorang anak yang dibuang telah menyalakan percikan kekuatan yang akan mengubah nasib seluruh klan, bahkan dunia. Dan di langit, bayangan roh tua berbisik. Anak ini berbeda. Ia akan menjadi leluhur dari leluhur mereka. Pagi di lembah Liang membawa kabut tipis yang menyejukkan, tapi Liang Yuqian tidak lagi merasakan ketakutan. Tubuhnya semakin kuat, pikirannya lebih tajam. Bersama Motianyi, ia mulai menjelajahi gua dan menemukan lukisan-lukisan kuno di dindingnya seakan menceritakan sejarah leluhur yang terlupakan.
Saat ia menyentuh salah satu lukisan, sebuah suara lembut tapi tegas terdengar dari kegelapan gua. "Kau yang dibuang dunia ini, aku menunggumu." Liang menatap sekeliling, dan dari bayangan muncul sosok tinggi berpakaian longgar, mata bersinar seperti embun pagi. "Siapa kau?" Liang bertanya, meski hatinya berdebar. "Namaku Feng Ruolin. Aku adalah penjaga ilmu leluhur yang terlupakan. Kau memiliki darah yang sama dengan leluhur kuno, Liang Yuqian. Jika kau mau, aku bisa membimbingmu menapaki jalan yang tak pernah dilalui anak manusia biasa." Liang terdiam, hatinya bergetar. Ia tidak tahu apakah ini nyata, tapi instingnya mengatakan bahwa ini adalah kunci yang selama ini ia cari. Ia mengangguk perlahan. "Aku ingin belajar, aku ingin menjadi kuat." Feng Ruolin tersenyum tipis, lalu mengangkat tangan, memanggil simbol bercahaya di udara. "Untuk menguasai ilmu leluhur, kau harus mengerti aliran darah leluhurmu dan hubungan dengan dunia roh. Setiap langkahmu akan diuji, setiap pilihanmu menentukan siapa kau di masa depan." Latihan pertama dimulai. Liang duduk di depan lingkaran cahaya, sementara Mo Tianyi mengamati dari bahunya. Energi mengalir melalui tubuhnya, membakar rasa lelah dan dingin. Liang merasakan kesadaran baru muncul. Ia bisa merasakan roh-roh kecil di sekitar gua. Mereka menunduk padanya seakan mengenal darah leluhurnya. Hari demi hari, Feng Ruolin mengajarkan Liang cara membaca aura, memanipulasi energi, bahkan memanggil roh binatang sebagai panduan. Liang belajar dengan cepat karena tekadnya lebih kuat daripada ketakutan atau rasa sakit. Mo Tianyi yang sebelumnya hanya teman, kini menjadi partner dalam latihan, menyerap energi berlebih dan memberikan Liang kesempatan untuk fokus. Suatu malam, Liang diberi misi pertama, menembus kegelapan gua untuk menghadapi roh bayangan yang dulunya adalah penjaga klan besar. Roh itu menyerang dengan kekuatan yang mematikan, dan Liang hampir terseret oleh gelombang energi. Namun dengan petunjuk Feng Ruolin, ia memusatkan aura leluhurnya, menyerap energi roh bayangan dan memutarnya menjadi kekuatan sendiri. Mo Tianyi menyalak kegirangan. "Hah, kau mulai mengerti, Yuqian. Ini baru permulaan." Roh bayangan itu akhirnya tunduk, menyadari kekuatan luar biasa Liang. Ia berbisik, "Kau, anak yang dibuang, tapi kini berbeda. Dunia akan meremehkanmu sekali lagi, dan itu akan menjadi kesalahan terbesar mereka." Keesokan harinya, Liang kembali ke gua. Feng Ruolin menatapnya dengan bangga. "Kau telah melewati ujian pertama, tapi ini hanya awal. Dunia luar menunggu, dan klan yang membuangmu tidak akan membiarkan kau tumbuh tanpa pengawasan. Kau harus siap menghadapi mereka, dan lebih dari itu, siap mengubah garis keturunan mereka dari bayangan." Liang menatap keluar gua. Matanya menembus kabut. Ia merasakan kemarahan lama yang ia simpan sejak dibuang oleh Huo Zhenwei dan tetua klan. Tapi sekarang, kemarahan itu telah berubah menjadi energi, menjadi tekad yang lebih tajam dari pedang apapun. "Suatu hari nanti," Liang berbisik, "mereka akan menyadari siapa aku sebenarnya. Aku bukan lagi anak yang dibuang. Aku akan menjadi leluhur yang mereka hormati, dan tak seorang pun bisa menghalangiku." Mo Tianyi meringkuk di bahu Liang, menatap ke arah lembah. "Aku menantikan hari itu, Yuqian. Dunia ini akan tahu siapa yang mereka main-mainkan." Dan di langit malam Tianlu, bayangan roh tua menyelimuti lembah, berbisik. Ia telah melewati tahap pertama, tetapi jalan menuju leluhur dominan masih panjang dan penuh bahaya. Musim semi membawa angin lembut ke lembah Liang, tetapi dunia luar masih keras dan tak ramah. Liang Yuqian kini sudah semakin tangguh, tubuhnya lebih kuat, pikirannya lebih tajam, dan energi leluhur mengalir stabil dalam darahnya. Bersama Mo Tianyi, ia mulai menjelajahi dunia luar gua, mencari tanda-tanda roh-roh yang bisa membantunya. Di pinggiran desa terpencil, Liang melihat seorang pemuda dikepung oleh sekelompok pemburu klan besar. Pemuda itu tampak kesulitan, tapi ada aura aneh yang membuat Liang terpesona. Ia mendekat dengan hati-hati. "Kau membutuhkan bantuan?" Suara Liang terdengar lembut tapi tegas. Pemuda itu menoleh, matanya menatap Liang dengan campuran rasa takut dan heran. Siapa kau?" "Sebut saja teman." Liang menjawab sambil mengatur energi di tubuhnya. Dengan satu gerakan, ia memanipulasi energi leluhur untuk menciptakan bayangan besar, menakuti para pemburu.
Dalam sekejap, para pemburu mundur meninggalkan pemuda itu. "Terima kasih, aku Xueling Xuan," kata pemuda itu. Napasnya tersengal. Liang menatapnya dengan mata tajam. Ada sesuatu pada Xueling Xuan yang berbeda, aura yang tidak bisa dijelaskan, seolah ia juga memiliki garis keturunan kuat yang tersembunyi. "Jika kau ingin bertahan hidup, ikut aku," Liang memutuskan. Ia merasakan benih kerjasama dan potensi besar pada Xueling Xuan. Bersama, mereka akan lebih kuat daripada sendirian. Hari demi hari, Liang mengajarkan Xueling Xuan cara membaca aura dan energi leluhur, meski masih awal. Xueling Xuan belajar dengan cepat, dan perlahan hubungan mereka berkembang dari sekadar teman menjadi sekutu strategis. Mo Tianyi selalu berada di antara mereka, memberi komentar sarkastis tapi bermanfaat, kadang menyulut semangat latihan mereka. Suatu malam, Liang dan Xueling Xuan diserang oleh makhluk bayangan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Liang mengingat ajaran Feng Ruolin, menyalurkan energi leluhur melalui Mo Tianyi, membentuk perisai dan serangan balasan. Xueling Xuan, meski takut, ikut menyalurkan energi yang ia rasakan. Bersama, mereka mengalahkan makhluk itu dan Liang menyadari bahwa aliansi bukan hanya tentang kekuatan, tapi juga kepercayaan. Keesokan harinya, Liang memimpin Xueling Xuan ke gua tersembunyi di pegunungan Langmei. Di sana, Feng Ruolin menunggu dengan senyum misterius. "Kau telah menemukan sekutu pertamamu, tapi dunia ini akan semakin berbahaya. Klan ke klan besar telah mengetahui keberadaanmu dan mereka tidak akan tinggal diam." Liang menatap ke arah lembah dari puncak gunung, bayangan masa lalunya masih menghantui. Huo Zhenwei dan tetua klan telah membuangnya. Tapi kini ia memiliki sekutu dan kekuatan yang bisa membalikkan keadaan. Tekadnya semakin kuat. "Mereka akan menyesal, bukan hanya karena aku kembali, tapi karena aku tidak lagi seorang anak yang lemah. Aku akan menjadi leluhur yang mereka sembah, dan dunia ini akan menunduk pada darahku." Feng Ruolin mengangguk, matanya penuh penilaian. "Yuqian, ingatlah, kekuatan sejati bukan hanya mengalahkan lawan, tapi juga memahami mereka, mengubah jalannya sejarah. Kau harus belajar memilih sekutu dengan bijak dan menguasai garis keturunan mereka sebelum mereka menguasaimu." Di malam yang sunyi, Liang berlatih dengan Mo Tianyi dan Xueling Xuan. Bintang-bintang di langit seakan menyaksikan, dan bayangan roh tua menatap dari dunia spiritual berbisik, sekutu pertama ditemukan. Namun perjalanan menjadi leluhur dominan baru saja dimulai. Banyak yang ingin menghancurkan darahnya dan banyak yang akan tunduk pada kekuatannya. Liang menatap ke depan, mata penuh tekad. Ia tahu jalan ke depan dipenuhi intrik, peperangan, dan pengkhianatan. Tapi malam itu, di puncak pegunungan Langmei, seorang anak yang pernah dibuang telah menemukan teman pertama yang akan berjalan bersamanya menuju takdir yang lebih besar. Pagi di pegunungan Langmei membawa kabut tipis yang menelusup ke setiap celah batu. Liang Yuqian berdiri di depan gua kuno, memusatkan energi leluhurnya. Mo Tianyi duduk di bahunya, matanya bersinar penuh antusiasme. Xueling Xuan berdiri di samping, mencoba meniru gerakan Liang dengan konsentrasi penuh. Feng Ruolin muncul dari bayangan gua, menatap mereka dengan serius. "Hari ini, kalian akan menghadapi ujian pertama dari warisan leluhur. Hanya dengan memahami dan menaklukkan energi leluhur, kalian bisa menguasai kekuatan tersembunyi yang diwariskan klan. Ingat, ini bukan latihan biasa. Kegagalan bisa mengikatmu di dunia roh selama bertahun-tahun." Liang menelan ludah, tapi tekadnya tetap teguh. Ia merasakan aliran energi di darahnya, lebih kuat dari sebelumnya, tetapi liar dan belum sepenuhnya bisa dikendalikan. "Aku siap," katanya. Suara mantap meski jantungnya berdebar. Di tengah gua, sebuah lingkaran bercahaya muncul, membentuk simbol kuno yang memutar di udara. Dari cahaya itu muncul sosok roh tua, matanya seperti lautan tua yang penuh pengetahuan dan kekuatan. "Anak yang dibuang, aku adalah penjaga warisan leluhurmu. Tunjukkan padaku bahwa kau pantas menerima darah kami." Liang menghela napas panjang, menyalurkan energi leluhur melalui Mo Tianyi. Makhluk itu mengeluarkan aura pelindung yang menenangkan. Ia melangkah maju, mata menatap roh tua dengan tekad tak tergoyahkan. Xueling Xuan mengikuti, mencoba menyalurkan energi yang dirasakannya dari Liang. Roh tua itu menyerang, mengeluarkan gelombang energi yang mengguncang gua.
Liang menekuk lututnya, memusatkan energi leluhur di seluruh tubuhnya, dan mengalirkan kekuatan itu ke Motianyi. Makhluk kecil itu memantulkan energi ke arah roh tua, menciptakan perisai berlapis cahaya yang menahan serangan. Serangan demi serangan bergantian, Liang belajar untuk menyeimbangkan kekuatan fisik dan spiritualnya. Setiap kali ia tersentuh, tubuhnya bergetar, tetapi tekadnya tetap kuat. Ia mulai memahami bahwa menguasai darah leluhur bukan sekadar kekuatan, tapi juga keharmonisan antara jiwa dan tubuh. Setelah berjam-jam pertarungan, Liang akhirnya menaklukkan roh tua dengan satu serangan energi murni yang memancarkan cahaya ke seluruh gua. Roh tua itu terdiam, kemudian tersenyum. Kau telah menunjukkan keberanian dan kebijaksanaan. Anak yang dibuang, kekuatanmu kini mulai membangkitkan garis keturunan leluhur yang lama tertidur. Feng Ruolin menepuk bahu Liang dengan bangga. Inilah langkah pertama, tapi ingat, dunia luar tidak menunggu. Klan yang membuangmu dan banyak musuh lain akan segera menyadari keberadaanmu. Kau harus lebih cepat belajar dan menguasai warisan leluhurmu sebelum mereka menyerang. Xue Lingxuan menatap Liang dengan kagum. Yuqian, kau berbeda. Kau tidak lagi hanya anak yang dibuang. Kau seperti bintang yang lahir dari kegelapan. Liang menatap keluar gua, angin membawa aroma hutan dan hujan yang tersisa. Ini baru permulaan. Aku akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi hakku dan mengubah sejarah mereka. Setiap klan, setiap leluhur yang meremehkanku akan menyadari kesalahan mereka. Malam itu, Liang berlatih lebih keras, menyatu dengan energi alam dan darah leluhurnya. Motianyi mengamati dengan senyum sinis namun bangga. Kau mulai menjadi ancaman, Yuqian. Dunia ini belum tahu apa yang akan menimpamu atau apa yang akan kau timbulkan pada mereka. Di dunia roh, bayangan tua menatap Liang dengan mata penuh misteri. Ia bukan anak yang biasa. Jika ia terus maju, ia akan menjadi lebih dari sekadar leluhur. Ia akan menjadi legenda yang membalikkan takdir seluruh klan. Dan di bawah cahaya bulan, Liang Yuqian menutup matanya, merasakan energi leluhur berdenyut di dalam darahnya, mengetahui bahwa perjalanan untuk menjadi leluhur dominan baru saja dimulai, dan dunia di luar sana akan segera merasakan kehadirannya. Kabut pagi masih menyelimuti pegunungan Langmei ketika Liang Yuqian memutuskan untuk meninggalkan gua sejenak. Energi leluhur yang kini mengalir di tubuhnya semakin stabil. Tetapi ia tahu bahwa latihan di gua hanya sebagian dari persiapan. Dunia luar, dengan intrik dan musuhnya, menantinya. Motianyi melompat dari bahu Liang. Kau yakin ingin keluar? Mereka tak akan menunggumu dengan tangan terbuka, Yuqian. Klan yang membuangmu pasti sudah mencium keberadaanmu. Liang menatap jauh ke lembah di bawah. Matanya bersinar dengan tekad. Aku siap, aku harus menghadapi dunia nyata. Bukan sebagai anak yang lemah, tapi sebagai kekuatan yang akan mengubah sejarah mereka. Tak jauh dari gua, sekelompok pemburu dari klan besar muncul, dipimpin oleh Huo Zhenwei sendiri. Ia masih muda, tetapi aura arogan dan sombongnya menyeruak. Jadi, ini anak yang dibuang itu? Aku pikir ia tak akan bertahan lama, pikir Huo, matanya menatap Liang dengan sinis. Pertarungan dimulai. Huo Zhenwei menyerang dengan pedang pusaka keluarganya, memancarkan gelombang energi mematikan. Liang mengerahkan energi leluhur, menciptakan perisai cahaya yang menahan serangan itu. Motianyi memantulkan energi serangan balik ke arah Huo, membuatnya mundur sejenak. Xue Lingxuan yang ikut menyusul Liang menyalurkan energi yang ia pelajari dari Liang, membantu memblokir gelombang serangan Huo. Mereka bertiga kini menjadi satu tim menghadapi musuh yang selama ini menganggap Liang lemah. Huo Zhenwei menggeram, kekesalannya semakin menjadi. Kau bukan lagi anak lemah itu, tapi jangan pikir kau bisa mengalahkanku sekarang. Serangan demi serangan dilepaskan, energi bercahaya memenuhi lembah, pohon-pohon bergetar, dan kabut berputar liar. Liang merasakan denyut darah leluhurnya semakin kuat. Ia memusatkan energi, menyatu dengan Motianyi, dan memutar gelombang cahaya yang menghantam Huo. Serangan itu bukan sekadar kekuatan fisik, tapi juga energi leluhur yang menuntut pengakuan. Huo terhuyung, menyadari bahwa anak yang dibuang itu kini berbeda. Pertarungan itu berhenti sejenak saat Huo terengah, menatap Liang dengan campuran takjub dan kebencian. Bagaimana mungkin
Kau bisa. Liang menatap Huo dengan dingin. Dulu kalian membuangku. Kini aku berdiri di hadapanmu bukan untuk memohon, tapi untuk menuntut pengakuan. Aku akan menjadi leluhur yang bahkan garis keturunanmu akan tunduk padaku. Huo menunduk sejenak lalu mundur bersama para pengikutnya. Namun aura permusuhan tidak hilang. Huo Zhenwei jelas belum menyerah. Liang tahu ini hanyalah permulaan dari banyak konfrontasi yang akan datang. Setelah pertarungan, Liang dan Xue Lingxuan kembali ke gua, diiringi Mo Tianyi yang bersiul santai. Kau mulai membuat nama, Yuqian. Dunia luar akan segera mengetahui bahwa anak yang dibuang itu tidak lagi bisa dianggap enteng. Feng Ruolin muncul dari bayangan gua, menatap Liang dengan serius. Pertarungan pertama di dunia luar telah selesai. Kau menang, tapi jangan lengah. Musuhmu lebih licik daripada kekuatan fisik semata. Mereka akan mencoba berbagai cara untuk menghentikanmu. Kau harus belajar memahami politik dan intrik, bukan hanya mengandalkan kekuatan leluhur. Liang mengangguk. Ia tahu perjalanannya tidak hanya tentang kekuatan, tapi juga strategi dan pengaruh. Di dalam hatinya, ia menyimpan satu tekad yang lebih besar dari sebelumnya. Mengubah sejarah klan dan menjadi leluhur dominan yang akan menaklukkan garis keturunan mereka. Dan di langit malam Tianlu, bayangan roh tua mengamati lembah. Ia telah melangkah ke dunia luar. Anak yang dibuang ini perlahan-lahan akan menorehkan namanya di sejarah dan mereka yang meremehkannya akan belajar menunduk. Beberapa hari setelah pertarungan di lembah, Liang Yuqian menatap dunia luar dari puncak pegunungan Langmei. Kabut tipis menutupi lembah, tapi ia bisa merasakan gelombang intrik yang mengalir dari klan-klan besar. Huo Zhenwei belum menyerah dan ancaman dari dunia luar semakin nyata. Yuqian, jika kau ingin bertahan dan membalas dendam, kau butuh sekutu. Kekuatan sendiri tidak cukup untuk menaklukkan dunia ini, kata Feng Ruolin dengan suara berat, menatap Liang dari belakang bayangan. Liang mengangguk. Ia tahu ini bukan tentang kekuatan fisik semata, tapi tentang strategi, pengaruh, dan aliansi. Aku mengerti, kita akan mencari mereka yang sejalan dan mengubah mereka menjadi bagian dari jalanku. Mereka memulai perjalanan ke desa-desa terpencil dan klan-klan kecil yang selama ini tersembunyi dari kekuasaan klan besar. Di salah satu desa, Liang menyelamatkan seorang pemuda bernama Qian Yuhang yang sedang diserang oleh bandit bayangan. Dengan energi leluhur yang kini mengalir stabil, Liang mengalahkan para penyerang dengan mudah. Qian Yuhang menatap Liang dengan kagum. Kau bukan manusia biasa. Siapa kau sebenarnya? Seorang anak yang pernah dibuang dunia ini, jawab Liang dengan dingin namun tenang. Dan sekarang, aku sedang membangun jalan untuk mengubah nasib kita semua. Jika kau mau bertahan hidup dan menjadi kuat, ikutlah denganku. Qian Yuhang mengangguk, bergabung dengan Liang sebagai sekutu pertama dari dunia luar. Bersama mereka, Liang mulai membangun jaringan kecil, melatih mereka dalam energi leluhur, dan menyatukan potensi tersembunyi para anggota klan kecil yang selama ini terpinggirkan. Sementara itu, Huo Zhenwei tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan pasukan, menyusun strategi untuk menghentikan Liang sebelum kekuatan leluhur itu benar-benar berkembang. Tapi Liang sudah selangkah lebih maju. Dengan bantuan Feng Ruolin, ia menanamkan energi spiritual tersembunyi pada sekutu-sekutunya, memberikan mereka kemampuan yang belum pernah terlihat di dunia manusia. Di tengah persiapan, sebuah roh tua muncul di hadapan Liang. Anak yang dibuang, dunia luar mulai bergerak. Banyak yang akan mencoba menghentikanmu, tapi kekuatanmu kini mulai menjadi legenda. Gunakan strategi, bukan hanya kekuatan fisik. Sekutu adalah senjatamu yang sebenarnya. Liang menatap ke arah lembah, mata tajam dan penuh tekad. Mereka yang meremehkanku akan menyesal. Aku bukan lagi anak lemah yang bisa dibuang. Aku akan menjadi leluhur yang memimpin garis keturunan mereka sendiri dan dunia ini akan belajar menunduk pada darahku. Mo Tianyi melompat di bahunya, matanya bersinar dengan antusiasme. Ini mulai menarik, Yuqian. Mereka akan melihatmu sebagai ancaman, dan aku suka itu. Hari demi hari, Liang mengatur strategi, melatih sekutu baru, dan memperkuat hubungan dengan roh-roh yang ada di sekitar pegunungan Langmei. Ia belajar menyeimbangkan kekuatan, taktik, dan pengaruh, menjadikannya ancaman yang lebih dari sekadar manusia. Di malam yang sunyi, Liang berdiri di tepi tebing, menatap cahaya jauh dari desa-desa.
bayangan roh tua mengamati dari dunia spiritual, berbisik. Ia telah mengumpulkan sekutu pertama. Jalan menuju leluhur dominan semakin jelas, tapi musuh-musuhnya juga mulai bergerak. Liang menutup matanya, merasakan energi leluhur mengalir di tubuhnya dan senyum tipis terbentuk di wajahnya. Permainan baru saja dimulai. Dunia ini akan mengetahui siapa anak yang pernah mereka buang. Pegunungan Langmei diselimuti kabut pagi ketika Liang Yuqian memimpin sekutu barunya untuk latihan di lembah tersembunyi. Qian Yuhang dan Xue Lingxuan tampak serius, mengikuti setiap instruksi Liang dengan penuh perhatian. Sementara Mo Tianyi bersiul di bahu Liang, kadang mengganggu sekutu agar tetap waspada. Feng Ruolin muncul dari bayangan gua. Latihan kalian hari ini berbeda. Ini bukan hanya soal kekuatan fisik atau energi leluhur. Aku akan menanamkan ujian yang akan menguji loyalitas dan kesadaran kalian. Dunia luar penuh pengkhianatan. Kau harus tahu siapa yang bisa kau percaya. Liang mengangguk. Ia tahu bahwa sekutu yang kuat tanpa loyalitas bisa menjadi bumerang. Siap, Guru. Aku ingin memastikan tim ini solid sebelum menghadapi dunia luar. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di antara pepohonan. Sebuah roh bayangan yang kuat melintas, menyerang secara tiba-tiba. Sekutu Liang terkejut, beberapa hampir kehilangan kendali energi mereka. Liang segera menyalurkan kekuatan leluhur, membentuk perisai cahaya besar yang menahan serangan. Namun ujian yang sebenarnya belum selesai. Feng Ruolin menatap Liang dengan serius. Sekarang, lihat, siapa yang bisa mengatasi rasa takut dan tetap fokus. Jika mereka gagal, mereka bisa menghancurkan diri mereka sendiri, bahkan tim. Qian Yuhang tersentak, hampir terjerat oleh gelombang energi roh bayangan. Xue Lingxuan menggenggam energi dengan kuat, tapi ketakutan membuat serangannya tak efektif. Liang menyadari kelemahan mereka dan segera menginstruksikan gerakan sinkron, mengalirkan energi leluhur melalui Mo Tianyi sebagai perantara. Dengan latihan ini, sekutu Liang mulai memahami pentingnya keseimbangan antara kekuatan dan pikiran. Perlahan, mereka menaklukkan roh bayangan, belajar untuk menyesuaikan diri dengan energi leluhur yang liar dan kuat. Liang tersenyum tipis, ini bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang membentuk tim yang mampu bertahan di dunia luar. Di malam hari, saat api unggun menyala, Liang menatap wajah sekutunya. Dunia luar tidak akan mudah. Klan besar akan mencoba berbagai cara untuk menghancurkan kita. Tapi kalian yang memilih berada di sini, kalian harus tahu satu hal. Kita bertahan bersama atau kita jatuh bersama. Mo Tianyi meringkuk di bahu Liang, menatap sekutu dengan mata bersinar. Kalian mulai mengerti, dunia ini akan menjadi tempat yang menarik sekarang. Di sisi lain, Huo Zhenwei menerima kabar dari mata-mata klan. Anak itu, ia mengumpulkan sekutu, tidak hanya satu tapi beberapa. Kita harus menghentikannya sebelum ia menjadi ancaman yang tak terkontrol. Kekesalan dan rasa takut bercampur di wajah Huo. Liang, di pegunungan Langmei, merasakan gelombang intrik dari dunia luar. Ia tahu Huo Zhenwei dan klan besar sedang merencanakan sesuatu. Namun kali ini, ia lebih siap. Dengan sekutu yang mulai solid dan kekuatan leluhur yang semakin kuat, ia siap menghadapi ancaman itu. Di dunia roh, bayangan tua menatap Liang. Ia telah membentuk tim pertamanya, menguji loyalitas mereka. Ancaman dunia luar mulai merespons. Anak yang dibuang ini, perlahan-lahan mulai menapaki jalan menjadi leluhur dominan. Liang menatap langit malam, merasakan energi leluhur berdenyut di seluruh tubuhnya. Mereka ingin menghentikanku, tapi dunia ini belum melihat siapa aku sebenarnya. Permainan baru saja dimulai. Kabut pagi masih menyelimuti pegunungan Langmei ketika Liang Yuqian menerima kabar dari roh mata-mata. Beberapa klan besar telah mengetahui keberadaannya dan mulai menggerakkan pasukan untuk menghentikannya. Liang menatap jauh ke lembah, hatinya tenang namun penuh tekad. Ini berarti mereka menganggap kita ancaman, kata Liang, suara mantap. Mo Tianyi melompat dari bahunya, menyeringai. Akhirnya, permainan yang menarik. Aku suka jika mereka datang semua sekaligus. Xue Lingxuan dan Qian Yuhang mengerutkan dahi, merasakan tekanan dari ancaman yang datang. Yuqian, kita harus bersiap. Mereka lebih kuat daripada yang kita hadapi sebelumnya, kata Xue Lingxuan. Matanya menatap Liang dengan campuran hormat dan kekhawatiran. Liang mengangguk, kemudian memanggil semua sekutu untuk berkumpul. Kita tidak hanya akan bertahan, kita akan mengubah serangan mereka menjadi latihan.
Aku ingin setiap dari kalian memahami energi leluhur lebih dalam dan belajar menyingkronkan serangan kita. Di malam yang sunyi, Liang dan sekutu memusatkan energi leluhur di tengah lembah tersembunyi. Mo Tianyi melompat ke udara, mengalirkan energi ke seluruh tim, menciptakan medan pertahanan yang menyelimuti mereka seperti cahaya aurora. Energi itu tidak hanya melindungi, tapi juga memperkuat ikatan mereka satu sama lain. Beberapa hari kemudian, pasukan klan besar muncul. Bayangan mereka menutupi lembah, aura mereka berat dan menakutkan. Huo Zhenwei berada di depan, matanya penuh kebencian. Anak yang dibuang, kau akan membayar atas keberanianmu. Pertarungan dimulai. Gelombang energi menerpa lembah, menciptakan cahaya berkilau yang memecah kabut. Liang mengkoordinasikan sekutu, memanfaatkan medan untuk menyerang dan bertahan. Xue Lingxuan dan Qian Yuhang kini lebih mahir, mulai mengalirkan energi leluhur dengan harmonis, menimbulkan gelombang serangan yang menakjubkan. Huo Zhenwei terkejut. Anak itu, ia bukan lagi sendirian, kekuatannya telah meningkat. Liang menatap Huo dengan dingin, energi leluhur mengalir deras di seluruh tubuhnya. Dulu kalian membuangku, sekarang aku berdiri di sini bukan untuk memohon, tapi untuk menuntut pengakuan. Setiap klan yang menganggapku remeh akan belajar menghormatiku. Pertarungan memuncak saat Liang memanggil energi leluhur dari gua tersembunyi, menciptakan medan spiritual yang memaksa pasukan lawan mundur. Gelombang energi itu menembus kabut dan pohon-pohon, meninggalkan jejak cahaya yang menakjubkan. Huo Zhenwei mundur, tetapi matanya tidak lepas dari Liang. Ia tahu ini bukan akhir, tapi permulaan dari ancaman yang lebih besar. Liang dan sekutu tersenyum tipis, menyadari bahwa kekuatan mereka kini bukan hanya fisik, tapi juga strategi dan koordinasi. Di malam hari, Liang menatap bintang, merasakan aliran energi leluhur di dalam darahnya. Ini baru permulaan, dunia luar mulai menyadari kehadiranku dan aku belum menunjukkannya sepenuhnya. Mo Tianyi meringkuk di bahu Liang. Aku suka. Mereka mulai panik, Yuqian. Dunia ini akan menjadi arena permainan kita. Di dunia roh, bayangan tua mengamati dengan mata penuh misteri. Ia telah menghadapi pasukan pertama dan memenangkan pertarungan dengan strategi dan kekuatan. Anak yang dibuang ini perlahan-lahan menapaki jalan untuk menjadi leluhur dominan, dan dunia luar akan segera belajar menunduk. Liang menutup mata, menyadari bahwa ancaman akan semakin banyak, tetapi keyakinannya tidak goyah. Mereka datang semua sekaligus. Biarkan mereka merasakan kekuatan seorang anak yang pernah mereka buang. Beberapa hari setelah pertempuran di lembah, Liang Yuqian merasakan ketegangan baru dari sekutunya sendiri. Qian Yuhang tiba-tiba bersikap aneh, sering terlihat berbisik dengan roh-roh yang tak dikenal, dan beberapa gerakan energi leluhurnya tidak sinkron saat latihan. Liang menatapnya dengan hati-hati, merasakan adanya perubahan yang tidak biasa. Yuhang, apa yang terjadi? Kau tampak berbeda akhir-akhir ini, tanya Liang saat mereka berlatih di tepi danau tersembunyi. Qian Yuhang tersentak, menunduk sejenak, tapi segera tersenyum tipis. Ah, tidak apa-apa Yuqian, mungkin aku hanya terlalu lelah. Liang menatapnya, merasakan ketegangan dalam aura Yuhang. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Xue Lingxuan juga mulai menyadari perubahan itu, matanya menatap Yuhang dengan hati-hati. Yuhang, kau harus jujur, kita tidak bisa menghadapi dunia luar jika ada rahasia di antara kita. Malam itu, Liang merasakan energi yang bergerak di sekitar gua dengan cara yang asing. Ia menutup mata, menyatu dengan darah leluhur, dan melihat bayangan samar yang mencoba memanipulasi energi sekutunya. Liang terkejut, Yuhang sedang digunakan oleh klan besar sebagai alat untuk memata-matai dan melemahkan mereka. Keesokan harinya, saat latihan, Yuhang tiba-tiba melepaskan energi liar yang menyerang Xue Lingxuan dan Mo Tianyi. Liang segera bereaksi, menyalurkan energi leluhur untuk menahan serangan itu dan menyelamatkan sekutunya. Yuhang, hentikan ini sekarang, teriaknya, aura leluhur membara di sekelilingnya. Yuhang terdiam, air matanya menetes. Maaf, aku tidak punya pilihan. Mereka akan membunuh keluargaku jika aku menolak. Liang menatapnya dengan campuran amarah dan pengertian. Ia tahu dunia luar penuh intrik, tapi pengkhianatan tetap harus dihadapi dengan tegas. Liang memutuskan untuk menggunakan kekuatan leluhur untuk melindungi Yuhang dari ancaman klan besar, sekaligus memurnikan energinya agar tidak lagi bisa dimanipulasi.
Dengan satu gerakan, energi leluhur yang murni mengalir melalui tubuh Yuhang, membersihkan pengaruh jahat dan menguatkan loyalitasnya. Setelah proses itu, Yuhang menangis, berterima kasih kepada Liang. Aku akan setia padamu, Yuqian. Terima kasih telah memberiku kesempatan kedua. Liang menepuk bahu Yuhang. Kita semua bisa salah, yang penting adalah bagaimana kita bangkit kembali. Pertemuan itu juga menjadi pelajaran bagi Xue Lingxuan dan Mo Tianyi. Dunia luar penuh dengan intrik dan loyalitas sekutu bisa diuji kapan saja. Liang mulai merencanakan langkah selanjutnya, menyadari bahwa membentuk jaringan sekutu bukan hanya soal kekuatan, tapi juga memahami hati dan niat setiap orang. Di malam hari, Liang berdiri di puncak gunung menatap cahaya lembah. Bayangan roh tua muncul dari dunia spiritual. Ia telah menghadapi pengkhianatan pertama dan berhasil mengubahnya menjadi kekuatan. Anak yang dibuang ini semakin dekat dengan takdirnya menjadi leluhur dominan. Liang menutup mata, menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang membalas dendam, tapi juga membentuk masa depan dunia. Mereka yang membuangku akan belajar menunduk pada darah leluhurku. Tidak ada lagi tempat untuk kelemahan. Dunia ini akan melihat siapa aku sebenarnya. Kabut pagi di pegunungan Langmei semakin tebal menutupi lembah tersembunyi tempat Liang Yuqian dan sekutunya berlatih. Namun udara yang tenang itu hanyalah ilusi. Kabar tentang kekuatan baru, Liang telah menyebar ke beberapa klan besar. Huo Zhenwei yang masih penuh dendam berhasil membujuk dua klan sekutu untuk menyerang secara bersamaan. Liang berdiri di puncak batu besar, merasakan gelombang energi dari jauh. Mereka datang, semua sekaligus. Ini saatnya menguji kekuatan tim dan strategi kita, katanya. Mo Tianyi melompat dari bahunya, matanya bersinar. Akhirnya, pesta yang aku tunggu-tunggu, ini akan seru, Yuqian. Xue Lingxuan dan Qian Yuhang menatap Liang, siap untuk menghadapi pasukan yang datang. Liang membagi peran. Xue Lingxuan akan mengatur serangan jarak jauh dengan energi leluhur, Qian Yuhang akan menjaga sisi kanan lembah, dan Mo Tianyi menjadi mediator energi, menyalurkan kekuatan mereka agar sinkron. Pertempuran dimulai ketika pasukan klan besar menuruni lembah. Gelombang energi menghantam tanah, menciptakan getaran hebat yang memecahkan pohon dan batu. Liang berdiri di tengah, menyalurkan energi leluhur ke seluruh tim. Medan cahaya aurora terbentuk, menciptakan perisai sekaligus serangan balik. Huo Zhenwei muncul di depan, aura kekuatannya menyeruak. Anak yang dibuang, kau mungkin kuat, tapi menghadapi 3 klan sekaligus akan menjadi akhirmu. Liang tersenyum tipis, matanya menatap Huo. Dulu kalian meremehkanku. Sekarang, lihat. Kekuatan yang kalian remehkan akan menghancurkan kalian jika kalian tetap sombong. Gelombang energi menghantam pasukan lawan. Liang dan sekutunya bergerak selaras, serangan mereka sinkron dengan ritme energi leluhur yang kuat. Pohon-pohon bergetar, kabut berputar liar, dan cahaya aurora menembus kegelapan lembah, menimbulkan pemandangan yang menakjubkan sekaligus menakutkan. Huo Zhenwei mencoba menyerang secara pribadi, memanfaatkan kecepatan dan pusaka keluarganya. Liang menghadapi serangan itu dengan tenang, memutar energi leluhur melalui Mo Tianyi untuk menangkis setiap serangan. Pertarungan mereka menjadi pusat energi di lembah, membuat gelombang shockwave yang mengguncang seluruh area. Di tengah pertempuran, beberapa roh tua muncul dari dunia spiritual, tertarik pada energi kuat Liang. Mereka membantu mengatur medan dan menguatkan sekutu Liang, menunjukkan bahwa pengakuan dari leluhur semakin nyata. Liang menatap mereka dengan tekad. Aku bukan lagi anak yang dibuang, aku adalah pewaris kekuatan leluhur, dan dunia ini akan tunduk pada darahku. Setelah beberapa jam bertempur, pasukan klan mulai mundur, terkejut oleh sinkronisasi serangan dan kekuatan energi leluhur. Huo Zhenwei menatap Liang dengan mata menyala, menahan kemarahan dan rasa takut. Ini belum selesai. Anak itu terlalu kuat. Liang menatap ke arah malam yang mulai turun, nafasnya teratur. Ini baru permulaan. Dunia luar akan terus mengirim tantangan, tapi aku dan timku sudah siap. Kita akan terus tumbuh sampai tak seorang pun bisa meremehkan anak yang mereka buang. Mo Tianyi meringkuk di bahu Liang, menepuk pundaknya. Kau mulai menjadi legenda, Yuqian. Dunia ini akan ingat nama kita dan mereka akan menunduk.
Di dunia roh, bayangan tua mengamati. Ia telah menghadapi multi-klan dan menang. Anak yang dibuang ini semakin dekat dengan takdirnya menjadi leluhur dominan, dan garis keturunan yang meremehkannya akan segera belajar menunduk. Liang menutup mata, merasakan denyut energi leluhur di dalam darahnya. Cahaya aurora lembah menyelimuti tubuhnya, menandai bahwa anak yang dulu dibuang kini telah menjadi ancaman nyata bagi seluruh dunia luar. Setelah kemenangan besar melawan pasukan multi-klan, Liang Yuqian kembali ke pegunungan Langmei untuk memulihkan energi dan melatih sekutunya. Namun, kabar tentang kekuatannya telah menyebar lebih cepat daripada yang ia perkirakan. Beberapa anggota klan lawan mulai mempertanyakan kepemimpinan Huo Zhenwei, menimbulkan intrik internal. Di markas klan besar, Huo Zhenwei menghadapi tekanan. Mereka mengatakan, "Aku terlalu lemah," bahwa anak yang dibuang itu menjadi ancaman nyata. Gumam Huo, matanya menyala penuh kemarahan. Beberapa anggota senior klan mengangguk, berbisik satu sama lain, menciptakan ketegangan yang bisa dimanfaatkan. Liang yang memantau situasi melalui roh mata-mata, tersenyum tipis. Intrik internal, mereka membuka peluang. Aku akan memanfaatkan ini untuk melemahkan mereka tanpa bertempur secara langsung. Mo Tianyi bersiul santai di bahunya. Strategi seperti ini, aku suka. Permainan dimulai sebelum perang pun. Liang memanggil sekutunya. Kita akan mulai menyebarkan pengaruh dengan hati-hati. Jangan menyerang langsung, tapi buat mereka meragukan satu sama lain. Dunia luar penuh dengan pengkhianatan. Kita bisa memanfaatkannya. Xue Lingxuan menatap Liang, matanya bersinar. Bagaimana caranya, Yuqian? Mereka terlalu banyak dan kuat. Liang tersenyum dingin. Kekuatan fisik bukan satu-satunya jalan. Pengaruh, intrik, dan manipulasi informasi juga merupakan senjata. Kita akan menguasai medan perang sebelum mereka menyadarinya. Dalam beberapa hari, Liang mulai menyusupkan informasi melalui roh mata-mata dan sekutu yang berpergian ke desa-desa, menciptakan desas-desus tentang ketidakpercayaan di antara pimpinan klan. Ketegangan meningkat dan beberapa anggota senior mulai mempertanyakan Huo Zhenwei secara terbuka. Di sisi lain, Liang melatih Xue Lingxuan dan Qian Yuhang untuk memahami diplomasi dan pengaruh, bukan hanya energi leluhur. Ia menunjukkan bagaimana kata-kata, gerakan, dan tindakan kecil bisa membalikan strategi lawan tanpa harus mengangkat senjata. Sementara itu, Huo Zhenwei mulai kehilangan kendali. Pertentangan internal muncul di antara pasukannya. Sebagian mulai meragukan kemampuannya, dan sebagian mencoba bersekutu dengan Liang secara diam-diam untuk keuntungan pribadi. Liang mengetahui ini tetapi menahan diri, membiarkan intrik berjalan sesuai rencananya. Di malam hari, Liang berdiri di puncak gunung, merasakan aliran energi leluhur dan medan politik yang rumit. Dunia ini bukan hanya tentang kekuatan. Untuk menjadi leluhur dominan, aku harus menguasai pikiran dan hati mereka. Kekuatan fisik hanyalah permulaan. Mo Tianyi meringkuk di bahu Liang. Kau mulai bermain dengan skala yang lebih besar, Yuqian. Dunia ini akan segera menyadari bahwa anak yang dulu dibuang ini bukan anak biasa. Di dunia roh, bayangan tua menatap Liang dengan mata bersinar. Ia telah menguasai medan perang politik dan spiritual sekaligus. Anak yang dibuang ini semakin dekat dengan takdirnya menjadi leluhur dominan, dan mereka yang meremehkannya mulai kehilangan pijakan. Liang menutup mata, merasakan energi leluhur mengalir dalam darahnya. Strategi dan kekuatan bersatu menandai bahwa perjalanan untuk menjadi legenda sejati semakin jelas. Mereka yang meremehkanku akan menunduk, bukan karena takut, tapi karena kekuatan dan pengaruh yang tak terelakkan. Matahari baru terbit ketika kabar tentang intrik internal di klan besar sampai ke telinga Huo Zhenwei. Marah dan malu, ia memutuskan untuk menggabungkan kekuatan klan lain untuk menyerang Liang Yuqian sekaligus. Anak itu tidak boleh dibiarkan menang. Kita akan menghancurkannya sekarang sebelum ia tumbuh menjadi ancaman nyata, geram Huo. Liang, yang menerima kabar melalui roh mata-mata, menatap lembah yang mulai dipenuhi gelombang energi pasukan gabungan klan lawan. Ia tahu ini ujian terbesar sejak ia keluar dari gua. Mo Tianyi meringkuk di bahunya, matanya bersinar. Sekarang permainan menjadi panas, Yuqian. Mereka datang semua sekaligus. Liang mengumpulkan sekutu. Ini bukan hanya tentang kekuatan.
Gunakan koordinasi, energi leluhur, dan strategi yang sudah kita latih. Setiap gerakan harus tepat, setiap serangan harus selaras. Kita akan membuat mereka menyesal menyerang sekaligus. Pertempuran dimulai. Gelombang energi menghancurkan pohon-pohon di lembah, tanah bergetar hebat. Liang memimpin timnya memanfaatkan medan dan energi leluhur untuk menahan gelombang serangan pasukan gabungan. Xue Lingxuan mengatur serangan jarak jauh, sementara Qian Yuhang menjaga sisi kanan dan mengalihkan serangan musuh. Huo Zhenwei menyerang secara pribadi, mencoba menghancurkan fokus Liang. Namun Liang menyalurkan energi leluhur melalui Mo Tianyi, menciptakan perisai cahaya yang menahan setiap serangan. Kekuatan fisik dan strategi berpadu menjadikan Liang sulit dikalahkan. Di tengah pertempuran, Liang menggunakan taktik psikologis yang sudah ia siapkan, memanipulasi medan energi untuk menciptakan ilusi, membuat sebagian pasukan musuh saling menyerang tanpa sadar. Kekacauan mulai muncul dan moral pasukan gabungan mulai runtuh. Huo Zhenwei mulai kehilangan kendali. Ia mencoba memimpin pasukan, tapi intrik internal dan ilusi energi membuatnya kewalahan. Liang menyadari ini adalah saat yang tepat. Dengan satu gelombang energi leluhur yang terpusat, ia memaksa Huo mundur, sementara pasukan lain panik dan melarikan diri. Setelah pertempuran, Liang berdiri di tengah lembah yang rusak, napasnya teratur. Sekutu-sekutunya mengelilinginya, terpesona oleh sinkronisasi kekuatan dan strategi yang baru saja mereka jalankan. Kita menang, tapi ini hanya permulaan, kata Liang dengan mata bersinar. Di malam hari, Liang menatap bintang, merasakan aliran energi leluhur yang semakin kuat. Mereka yang membuangku dulu akan belajar menunduk pada kekuatan dan strategi anak yang mereka anggap lemah. Ini baru permulaan dari perubahan sejarah yang akan kubawa. Di dunia roh, bayangan tua tersenyum. Ia telah menghadapi serangan gabungan dan menang dengan kekuatan, strategi, dan pengaruh. Anak yang dibuang ini perlahan-lahan menapaki jalan untuk menjadi leluhur dominan dan garis keturunan yang meremehkannya mulai terguncang. Mo Tianyi bersiul di bahu Liang. Aku suka ini Yuqian. Dunia mulai panik dan kita baru memulai. Pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai. Liang menutup mata, merasakan denyut darah leluhur bergetar di seluruh tubuhnya. Cahaya aurora lembah menyelimuti mereka, menandai bahwa anak yang dulu dibuang kini menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan oleh dunia luar. Beberapa hari setelah kemenangan atas serangan gabungan klan, Liang Yuqian merasakan gelombang energi gelap yang aneh. Dunia luar tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi mulai menggunakan ilmu gelap dan roh terkutuk untuk menaklukkan musuhnya. Yuqian, ada energi yang tidak biasa datang dari arah timur, kata Xue Lingxuan, matanya menyipit menatap lembah yang dipenuhi kabut gelap. Mo Tianyi melompat dari bahu Liang, ekornya berdiri. Ah, ini akan menarik. Mereka mulai bermain kotor. Liang menatap ke arah sumber energi itu, merasakan denyut kekuatan yang berbeda dari pasukan biasa. Mereka menggunakan ilmu gelap dan roh terkutuk. Ini ujian baru, dan kita harus bersiap. Ia memutuskan untuk membentuk aliansi baru dengan beberapa klan kecil yang sebelumnya terpinggirkan, menawarkan perlindungan dan latihan energi leluhur sebagai balasan atas kesetiaan mereka. Qian Yuhang mulai melakukan perjalanan diplomatik ke desa-desa terpencil, mengajak mereka bergabung. Liang sendiri melatih sekutu yang ada, mempersiapkan taktik menghadapi roh terkutuk. Mo Tianyi menari di udara, menyalurkan energi leluhur untuk menciptakan perisai perlindungan yang mampu menahan serangan ilmu gelap. Beberapa hari kemudian, pasukan ilmu gelap muncul, dipimpin seorang ahli ilmu terlarang bernama Shen Kuangi, yang terkenal bisa mengendalikan roh terkutuk. Ia menatap Liang dengan mata dingin. Anak yang dibuang, kau akan menjadi korban eksperimenku. Kekuatanmu akan menjadi milikku. Liang tersenyum tipis, aura leluhurnya berpendar. Kau salah, kekuatan ini tidak bisa dimiliki oleh orang yang menjarah atau mengkhianati sejarah. Aku akan menunjukkan jalan seorang leluhur dominan sejati. Pertarungan dimulai. Gelombang energi gelap menghantam lembah, menimbulkan kabut pekat yang menutupi cahaya matahari. Liang dan sekutunya menyalurkan energi leluhur dengan sinkron, memantulkan serangan ilmu gelap Shen Kuangi. Ilusi dan serangan roh terkutuk menghantam, tetapi koordinasi dan strategi Liang membuat mereka bertahan.
Shen Kuangi semakin marah. Apa ini? Energi murni yang mengalir melalui mereka. Mereka bukan manusia biasa. Liang menatapnya. Aura leluhur semakin membesar. Mereka adalah sekutuku, dan energi leluhur kita adalah perisai yang tak bisa kau hancurkan. Pertempuran menjadi semakin intens ketika Liang memanggil roh tua yang pernah menemaninya, menggabungkan energi leluhur dengan kekuatan sekutunya. Gelombang cahaya dan energi murni menghancurkan sebagian besar pasukan ilmu gelap Shen Kuangi. Shen terpaksa mundur sementara, wajahnya penuh kemarahan dan kebingungan. Setelah pertarungan, Liang berdiri di puncak lembah, menatap kabut yang mulai menghilang. Mereka mengira ilmu gelap bisa mengalahkan kekuatan murni, tapi dunia ini belum melihat siapa aku sebenarnya. Anak yang dulu dibuang ini sekarang menjadi kekuatan yang bahkan ilmu terlarang pun tak bisa menaklukkan. Mo Tianyi bersiul senang. Yah, aku suka ini Yuqian. Mereka mulai menyadari bahwa bermain curang tidak akan cukup untuk menghentikan kita. Di dunia roh, bayangan tua mengamati. Ia telah menghadapi ilmu gelap dan roh terkutuk dan menang. Anak yang dibuang ini semakin dekat dengan takdirnya menjadi leluhur dominan. Dunia luar kini mulai takut pada kekuatan dan pengaruhnya. Liang menutup mata, merasakan aliran energi leluhur yang lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya aurora lembah menyelimuti tubuhnya, menandai bahwa anak yang dulu dibuang kini menjadi legenda yang bahkan ilmu gelap pun tak mampu menaklukkan. Pegunungan Langmei mulai terasa tenang, tapi Liang Yuqian tahu kedamaian itu hanyalah sementara. Dunia luar semakin gelisah, dan beberapa wilayah strategis mulai menjadi rebutan antara klan besar dan sekutu Liang yang baru. Yuqian, beberapa sekutu baru kita tampak ragu. Mereka mulai mempertanyakan kepemimpinanmu, kata Xueling Xuan saat mereka meninjau wilayah strategis di puncak lembah. Mo Tianyi mengepakkan sayapnya, matanya bersinar. Hah, mereka yang ragu akan segera belajar Yuqian. Ini akan menjadi pelajaran berharga bagi mereka. Liang menatap peta wilayah dan kabut di lembah, memikirkan strategi. Kita harus mengamankan titik-titik kunci dan menanamkan energi leluhur di setiap tempat. Ini bukan hanya soal pertahanan, tapi juga pengaruh. Dunia luar akan melihat siapa yang menguasai medan. Beberapa hari kemudian, saat Liang dan sekutunya mengamankan desa terpencil, salah satu sekutu baru, seorang pemuda bernama Bai Shilin, mulai bersikap mencurigakan. Ia terlihat sering meninggalkan camp, berbicara dengan mata-mata dari klan besar. Liang menatapnya dengan dingin. Aku mencium adanya pengkhianatan. Setiap gerakanmu diawasi, Shilin. Bai Shilin tersenyum pahit. Aku tidak punya pilihan. Keluarga dan masa depanku diancam oleh klan besar. Maafkan aku, Yuqian. Liang menatapnya, tidak ada kemarahan, hanya tekad. Setiap pengkhianatan adalah pelajaran. Kau bisa tetap hidup, tapi kau akan belajar loyalitas sejati. Dengan gerakan cepat, Liang memanipulasi energi leluhur untuk mengunci gerakan Shilin, tidak melukai nyawanya, tetapi membuatnya tidak bisa menyusup lebih jauh ke musuh. Sekutu lain menyaksikan, menyadari bahwa loyalitas adalah segalanya dalam tim Liang. Di sisi lain, Huo Zhenwei dan Shen Kuangi mulai merencanakan strategi baru. Mereka ingin memanfaatkan wilayah yang belum dikuasai Liang sebagai jebakan. Namun, Liang telah memprediksi langkah mereka, menempatkan pasukan dan energi leluhur di titik strategis yang bisa menghalangi serangan. Pertempuran pecah saat pasukan musuh mencoba menyerang desa terpencil. Liang memimpin, memanfaatkan medan dan energi leluhur untuk memaksa musuh mundur. Sinkronisasi sekutu, taktik, dan energi leluhur menciptakan gelombang cahaya yang menghancurkan serangan musuh. Bai Shilin yang melihat loyalitas dan kekuatan Liang menangis dalam diam, menyadari kesalahannya. Yuqian, aku salah. Kau lebih dari yang kubayangkan. Liang menepuk bahunya. Loyalitas dan pengorbanan lebih kuat daripada ilmu gelap dan pengkhianatan. Ingat itu. Di malam hari, Liang berdiri di puncak lembah menatap cahaya bintang. Wilayah ini bukan hanya tentang pertahanan. Ini tentang pengaruh dan kekuatan yang menyatukan mereka yang ingin bertahan hidup. Anak yang dibuang ini kini menjadi kekuatan yang bahkan pengkhianatan pun tidak bisa melemahkan. Mo Tianyi bersiul senang. Kau mulai membentuk legenda yang tak bisa diganggu. Dunia luar akan segera melihatnya, Yuqian. Di dunia roh,
bayangan tua tersenyum penuh misteri. Ia telah menghadapi pengkhianatan dan memenangkan wilayah strategis. Anak yang dibuang ini semakin dekat dengan takdirnya menjadi leluhur dominan, dan mereka yang meremehkannya mulai kehilangan pijakan. Liang menutup mata, merasakan aliran energi leluhur yang lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya aurora lembah menyelimuti tubuhnya, menandai bahwa anak yang dulu dibuang kini menjadi penguasa wilayah dan pengaruh, siap menghadapi tantangan terakhir sebelum mencapai puncak kekuatan. Kabut pagi menyelimuti pegunungan Langmei. Liang Yuqian berdiri di puncak tertinggi, merasakan gelombang energi dari seluruh wilayah yang telah ia kuasai. Sekutu dan roh leluhur mengelilinginya, siap menghadapi ancaman terakhir yang akan menantang takdirnya. Dari kejauhan, pasukan gabungan klan besar muncul, dipimpin Huo Zhenwei dan Shen Kuangyi. Mereka membawa semua kekuatan tersisa, termasuk roh terkutuk dan ilmu gelap paling mematikan. Huo Zhenwei menatap Liang dengan kemarahan yang membara. Anak yang dibuang, ini saatnya kau membayar semua kesombonganmu. Liang menatap balik dengan tenang, aura leluhur memancar dari tubuhnya. Dulu kalian membuangku, meremehkanku. Sekarang dunia ini akan belajar menghormatiku. Tidak ada ampun bagi mereka yang meremehkan anak yang mereka buang. Mo Tianyi melompat tinggi, mengepakkan sayap, menyalurkan energi cahaya yang berpendar kuat. Pertarungan pun pecah. Gelombang energi menghancurkan puncak batu, kabut berputar liar, cahaya aurora dan gelap bercampur menjadi medan pertempuran yang luar biasa. Liang memimpin sekutu, memanfaatkan strategi, kekuatan, dan loyalitas mereka untuk menahan serangan gabungan musuh. Shen Kuangyi menyerang dengan ilmu gelap paling mematikan, memanggil roh terkutuk terbesar untuk menghancurkan Liang. Namun, Liang dengan tenang mengalirkan energi leluhur melalui Mo Tianyi, menciptakan perisai cahaya yang menyelimuti seluruh timnya. Serangan roh terkutuk terpantul, hancur sebelum mencapai mereka. Huo Zhenwei mencoba menyerang langsung, mengandalkan kekuatan fisik dan pusaka keluarganya. Liang menyambutnya dengan sinkronisasi sekutu yang sempurna, menciptakan gelombang energi murni yang mendorong Huo mundur. Kau terlalu lambat untuk menghadapi kekuatan yang sudah kau remehkan, kata Liang dingin. Pertarungan berlangsung selama berjam-jam. Setiap sekutu Liang menyalurkan energi leluhur, menyerang dan bertahan secara harmonis. Ilmu gelap musuh tidak mampu menembus koordinasi dan kekuatan murni mereka. Bahkan roh terkutuk yang sebelumnya menakutkan kini takluk di hadapan energi leluhur Liang. Di saat klimaks, Liang memusatkan seluruh energi leluhur membentuk cahaya aurora raksasa yang memancar ke langit. Gelombang energi itu menghancurkan pasukan musuh, membuat Huo Zhenwei dan Shen Kuangyi terpaksa mundur. Wajah mereka penuh kekalahan dan ketakutan. Sekutu Liang bersorak, tetapi Liang tetap tenang. Ia menatap langit, merasakan denyut energi leluhur yang mengalir di seluruh tubuhnya. Ini bukan tentang dendam. Ini tentang membentuk dunia baru. Anak yang dulu dibuang kini menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Mo Tianyi meringkuk di bahu Liang. Kau telah menjadi legenda, Yuqian. Dunia ini akan mengingatmu, dan mereka akan menunduk pada darah leluhurmu. Di dunia roh, bayangan tua tersenyum puas. Ia telah menghadapi semua tantangan, pengkhianatan, ilmu gelap, serangan gabungan, dan pasukan musuh terbesar. Anak yang dibuang ini telah menegaskan dirinya sebagai leluhur dominan. Garis keturunan yang dulu meremehkannya, kini akan belajar menunduk. Liang menutup mata, cahaya aurora lembah menyelimuti tubuhnya sepenuhnya. Sekarang, ia bukan lagi anak yang dibuang, ia adalah simbol kekuatan, strategi, loyalitas, dan takdir. Dunia ini telah berubah, dan Liang Yuqian berdiri di puncak sejarah sebagai leluhur dominan yang tak tergoyahkan. Dengan senyuman tipis, ia berbisik pada dirinya sendiri. Mereka membuangku, tapi kini aku adalah leluhur dari leluhur mereka. Dunia ini adalah milikku untuk dijaga. Pegunungan Langmei menjadi saksi. Cahaya aurora terus menyala, menandai kelahiran legenda baru. Liang Yuqian, anak yang dibuang, kini menjadi leluhur dominan dari leluhur mereka.